Hello. Hello, hello, welcome. Okay, hello everyone. Welcome to More My Story. This is Giselle. Also, we have welcoming Ara. Hi Ara. Hi again. Halo, halo Kak Zizal, finally ya. Iya, akhirnya ya akhirnya kita ketemu lagi hari ini. Oke, Ara, gimana nih ya kabarnya Ara nih minggu ini? Minggu ini, gimana ya? Ini kabar beneran apa kabar apa nih? In general gitu ya. How's life? Gimana nih konten selama BTS dan TXT kan? Gimana nih selama minggu ini? Kayaknya sih sebenarnya nggak terlalu ada yang gimana-gimana gitu ya. Soalnya lagi nggak apa namanya kayaknya nggak ada jadwal konser juga. Paling juga kalau misalnya BTS kayaknya full promonya JK kayaknya ya. Kalau Mhm TXT, mhm. TXT kayaknya nggak tahu deh, kayaknya lagi sepi deh. Atau sepengetahuan kita aja sih Kak, ya nggak tahu sih. Cuma mungkin kita bisa bahas lebih lanjut kali ya Kak ya, kalau soal ini. Oke, betul betul. Oke, nah ini sedikit perkenalan aja untuk Morning Story. Kita adalah gabungan dari bersama BTS, Berita Semingguan Army BTS, dan juga TXT Weekly Story atau TWS, TWS, sorry. Oke, nah ini kita gabung jadi Morning Story karena ya itu tadi, karena sebenarnya kita sama-sama suka TXT dan suka BTS, dan kita gabungin aja nih jadi Morning Story. Oke, nah di minggu ini kita akan bahas beberapa berita dan juga kita mungkin akan ada beberapa trivia ya, Rara ya. Biar Hmm, sebagai Mo Army kita tuh mau lebih apa ya? Karena meja Mo Army Story, kita jadi mungkin lebih banyak bahas nih seperti apa sih apa ya or opinion or ya hmm. tentang kehidupan sebagai Mo Army, oke? Okay? Oke. Baca gimana sih Mo Army ya? Lah nggak tahu sih siapa yang bikin nama. Oke, okay. Anggap aja Mo Army ya, bener ya. Oke, okay. Kita akan bahas dulu dari beritanya BTS ya. Yang paling pertama itu kita membahas yang agak simpel, nggak simpel, simpel banget sih itu V. Hmm. V ini baru-baru ini dijadikan ambassador for Cartier. Cartier ini apa ini adalah apa ya? Tapi aku pikir kan Brand. ternyata ya brand kan, maksudnya aku pikir tuh a whole brand, tapi ternyata tuh enggak ya, cuma ada satu collection, specific collection yang apa ya, yang diiklankan oleh V gitu. Aku baru tahu soal ini. Hmm. Oh Gitu. gitu. Kirain a whole gitu. Belum kan ya? Iya, aku juga pikir as a whole gitu. Kalau aku pikir kan kayak kayak Jimin di Tiffany and Co kan, aku pikir juga gitu. Tapi ternyata Hmm. aku baca artikelnya, ternyata enggak. Itu tuh itu cuma satu collection namanya Panther de Cartier. Itu tuh itu pieces of nih aku baca ini sedikit ya. Ini cuplikannya. Pieces of the collection include a sculptural diamond ring, Hmm. a TT, Panther bracelet, the Revelation Dawn, Panther watch, and a Panther de Cartier necklace made of wild gold, diamonds, and emeralds gitu. Dijelasin sih, jadi kayak kenapa tuh dirasa ini cocok banget sama V seperti itu. Tapi, nah Hmm. itu ya, sebenarnya sih fokusnya aku lebih karena aku pikir tuh a whole brand, tapi ternyata ini sebenarnya cuma satu collection aja. Tapi kalau menurut aku pribadi sih ini justru malah jadi spesial ya karena ada satu apa ya, Hmm. satu collection tuh emang dibikin tuh khusus buat V gitu. Kalau menurut Ara gimana? Menarik sih sebenarnya. Kalau Cartier ini sebenarnya ini kan apa namanya, jewelry brand gitu ya, Mhm, betul. bener kan ya? Dan termasuk yang top tier jewelry gitu ya? Betul, High-end mhm. jewelry ya, heeh. Ya cukup menarik sih untuk ini, maksudnya kayak, kemarin udah ada Jimin dengan Tiffany& Co, terus sekarang V dengan Cartier, jadi kayak, eee, ya memang mereka menjual kan berarti dengan, Mhm. apa namanya, value selling-nya tuh cepet, kayak gitu. Tapi menarik juga sih Iya. ada collection gitu, jadi kayak jatuhnya kayak, ya bukan collab ya, tapi kayak ya special special edition Iya, gitu dong ya jadinya. Pasti udah betul, sold out mhm. ya? Udah sold out pastinya ya. Emang luar biasa sih. Emang kayak itu bucinnya V itu sama bucinnya JK itu emang Mmm. uangnya tidak berseri. Luar biasa sih. Ini kan ini tadi kan, ini juga, salah satu yang menarik itu tuh, jadi ini tuh, mmm
ini bukan specially made design. Mungkin kan beda kalau misalnya orang bikin kan kayak collab biasanya kan kayak mungkin aduh jadi sebut merek nih. Yang lagi Starbucks x Blackpink itu kan kayak Starbucks bikin yang sesuai dengan Blackpink gitu ya. Kalau ini kan benar-benar mereka punya collection dan dianggap tuh V itu yang paling cocok untuk itu gitu ya kan. Benar. Menurut, Benar. jadi menurut aku tuh spesial juga sih. Jadi kan kayak dianggap oh ini berarti tuh yang menjual itu ya itu loh gitu kan. Ya the ambassador is V gitu. Jadi kan kalau di sini juga dia kan Panther kan. Ya, ini Panther tuh kayak iya sebenarnya ya mirip-mirip si V kan juga kan ikonnya tiger ya. Mungkin itu juga ya salah satu pertimbangannya. Gitu Oh, sih. bisa Ya, jadi, bisa jadi. Interesting sih, apalagi kan emang V itu juga salah satu yang terkenal apa ya? Salah satu di Bangtan tuh anak mahal gitu selain J-Hope ya. Kan emang anak mahalnya wow gitu. Tapi kalau V itu emang apa ya? Classy gitu ya kan kayak apa sih emang yang ya cocok sih sama Cartier gitu. Maksudnya emang cocok banget sama brand ini. Dan Ara sempat lihat gak sih? Aku tuh sempat lihat beberapa cuplikan di TikTok gitu. Jadi tuh mereka bilang dulu tuh ada salah satu fan signing. V itu tuh salah satu penggemar Cartier gitu. Dia tuh iya pas dia akhirnya bisa afford Cartier dia tuh kayak gemeter pas mau beli. Kayak dia seneng banget gitu kan. Gitu sih. Ya, it's a dream come true. Nanti kita akan bahas juga sih salah satu dream come true. Salah satu nanti di sini ada. Nah, tapi sekarang kita mau bahas dulu si dedek bocah yang lagi. Yang tadi Ara juga udah sebut ya. Ara juga spill dikit yang lagi terkenalnya itu JK. Gitu, ya kan. Oke. Yang paling baru tuh dia adalah listening party at the station head. Kayaknya mungkin Hype itu punya kerjasama kali sama station head ya. Jadi kayak rata-rata tuh anak-anak BTS tuh solonya tuh ada listening party-nya at the station head. Terus, nah yang ini aku juga mau bahas dikit. Mungkin kita bahas achievement-nya dulu aja kali ya sebelum bahas ke yang lainnya. Ini karena achievement itu banyak banget. Itu tuh yang pertama itu dia debuts at number 1 on YouTube's top song global chart with 122 million streams gitu ya kan. Gila sih. Luar biasa sih. Dan juga number 1 on the top MV chart dengan 83 juta view. Luar biasa sih ini. Ininya ya apa? MV-nya berarti ya, baru MV-nya aja nih ya. Itu di YouTube. Kemudian ini juga jadi biggest debut week streams in Spotify history gitu kan dengan 122 juta lebih stream. Gitu. Itu juga break record yang paling cepat itu 100 juta gitu. Jadi itu ini dia break record juga. Dan ini tuh salah satunya ini salah satu pencapaiannya. Tadi aku baca artikelnya juga ini dia debut nomor 3 di UK official single chart. Highest debut for a K soloist gitu ya kan. Yang paling tinggi dari BTS member itu Jimin. Jimin itu nomor 8 dan juga J-Hope Wait on the Street. Tapi J-Hope itu 30-an kalau nggak salah ya. Nah, bahkan BTS as whole group gitu kan, itu baru 2 kali. Itu nomor 3. Itu whole group ya. Lagunya pun Butter sama My Universe gitu. Jadi kayak ya ini spesial banget sih. Jadi kayak maksudnya dia bisa nomor 3 as a soloist itu tuh keren banget. Tapi sebenarnya tuh kalau ini kan single chart ya. Tapi kalau untuk grup album itu ada Blackpink sama aduh aku lupa deh. Tapi sejauh ini yang pernah menang itu Psy, Gangnam Style. Oh. Gitu ya kan. Wajar sih itu. Jadi tapi kan saya tuh hitungannya bukan debut ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak nggak begitu ini. Jadi apa sih? Kalau debut itu gitu. Jadi debut ya ini JK. Jadi emang ini tuh pencapaiannya wah banget gitu kan. Luar biasa sih. Sampai dia diundang ke The One Show BBC kan. Jadi, kayaknya kalau aku nggak salah ya, cuma JK deh yang ke UK ya nggak sih? Promonya ke UK ya? Maksudnya ke BBC ya? Iya, so far masih JK doang sih. Soalnya kan kalau yang di ya kecuali BTS ya. Iya, BTS ya. Okay. Kalau The One Show BBC itu kan kayak dia sifatnya invited only. Habis itu kayak banyak yang nggak berani untuk ke situ karena harus nyanyi live. Dengan segala macam kemungkinan kesalahan teknis dari BBC-nya sendiri kayak banyak lah yang bikin kayak salah nada yang kayak gitu-gitu sih. Jadi orang kayak
Sama kayak ini sih, kayak SNL gitu, Saturday Night Ah, Live itu sifatnya sama kayak BBC, sama-sama harus invited only, terus juga ini harus nyanyi live kayak gitu. Jadi mm-mm, ini salah satu apa ya, ya emang pencapaiannya JK juga sih, kayak dia mm. bisa diundang dan juga dia berani ngambil kesempatan itu. Tapi Ara udah nonton cuplikan videonya? Udah nonton kok. Udah kan ya, heeh. Aku tuh suka banget, karena di situ tuh JK tuh terlihat rileks banget nyanyinya. Dia nyanyi Mm-mm. tuh yang aku tonton tuh, Euphoria ya? Euphoria nyanyi atau di situ atau di JMA ya Euphoria ya? Aku GMA, tadi GMA. agak mix JMA. Tadi dia nyanyi yang aku lihat tuh berarti cuma si Seven. Dia tuh nyanyinya tuh bahkan sebenarnya itu -1 kan ya. Jadi tuh dia tidak benar-benar yang kayak cuma dia nyanyi sendiri, ada yang apa sih fill in ya kan. Tapi tuh dia di situ kelihatan banget teknik vokal dia tuh luar biasa gitu ya kayak Mm-mm. aku tuh yang sampai kayak dia tuh relax banget tapi tuh dia bisa nunjukin skill nyanyinya dia kayak nanti dia improve gitu nanti dia tuh kayak apa sih di situ kita bisa denger banget ya clearly suara dia tuh ya emang sebagus itu. Hmm. Ya, ya, ya. Cuma tadi kalau aku sih ngelihatnya yang agak sayang karena aku bilang tadi kayak bisa aja ada apa namanya salah dari BBC-nya di videonya JK tadi itu musiknya kayaknya kekencengan deh. Jadi Betul suaranya ya. JK agak-agak tenggelam gitu. Mm, Jadi mm, kayak mm, mixingnya nggak kurang kurang ciamik gitu lah. Jadi ya mm. masih kedengeran Kayak sih, tapi kayak mendem-mendem gimana gitu. Kayak sayang kayaknya gitu. karena itu kan outdoor ya kayaknya mereka tuh takut mendem. Enggak kok, Outdoor itu enggak outdoor enggak BBC BBC indoor. One outdoor itu Indoor. di luar itu coba lihat deh videonya deh. Tadi aku nonton di luar kok Iya, itu. Di luar. indoor. Luar. Coba kita lihat itu sambil lihat aja kalau itu. Biar kita lihat tuh ke mana-mana. Outdoor kok itu. Ya, Indoor. coba aku mau lihat lagi. Mana sih tadi? Outdoor ini. Ini kan? Dia nggak Tuh, tahu kan gak kelihatan. itu udah danaunya. Oh, udah danaunya. Aku mau kasih lihat di mana ya? Ih, Ini nih. enggak ada. Ini aku kasih lihat nih. Nih, coba kamu nonton dah. Wah, yang kulihat yang oh aku lihatnya yang Seven in the Life Lounge. Yang ini aku lihatnya. Ternyata itu aja beda ya. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke, make Ini sense aku berarti. lah. Oke, it's okay. Tapi intinya dia tuh makanya pas aku juga baru habis baca yang itu tadi apa yang debut as number 3 sorry UK Official Single Set aku jadi baca ternyata aku jadi ini ternyata dia yang pertama ya dari member BTS yang promote ya ke UK gitu sih Hmm. itu menarik juga sih menurut aku. Oke. Nah berarti nanti kita lihat juga nih aku juga mesti lihat nih yang video yang Ara tonton jadi penasaran. Oke nanti kita lihat Oh, aja udah lihat belum. ya, ya, ya. Live launch iya beda. Ini The One itu The One Show ini live launch. Oke ya beda. Berarti intinya sih BBC yang undang ya. Hmm. Hmm. Oke, it's interesting. Oke, jadi tadi kan udah membahas achievement-nya. Selain itu juga sebenarnya ini salah satunya adalah BTS. BTS juga surpass 35 billion streams on Spotify. First group to achieve Wow. ya, luar biasa ya. Tapi ini across credit sih, jadi kayak ada beberapa itu tergabung semua. Tapi kan as a group. Gitu ya. Keren sih gampangnya. Bahkan dalam hiatusnya mereka yang mereka lagi promo sendiri-sendiri, mereka tetap bisa surpass luar biasa memang. Oke, itu tadi untuk JK. Nah, abis itu tadi kan kita lagi bahas sih JK live. Terus habis itu kemarin ya, kemarin atau 2 hari lalu ya JK itu juga live di Weverse. Nah, di sini JK itu kita kayak bahas ya minggu lalu juga kita bahas tuh tentang kontroversinya gitu ya kan. Jadi tuh di live ini, di Weverse Live ini, JK tuh secara khusus berbicara tentang kontroversi yang terkaitan dengan lagunya. Lagu itu kan Hmm. ada explicit content. Jadi tuh jadi kan dibilangnya gini, aku nonton terjemahannya ya, dia bilang gini, dirty song. Terus kata JK tuh kayak,
ya Dirty Song tuh seperti apa gitu ya kan. Jadi tuh dari awal tuh sebenarnya JK tuh udah sangat mempertimbangkan dengan matang. Dia mau nerbitin versi yang mana. Terus akhirnya Hmm. mikir ya dua-duanya aja. Dari pertama juga emang optionnya tuh dua-duanya. Terus dia pikir ya udahlah dua-duanya aja kalau gitu. Ya udah. Dan menurut dia clean itu tuh ada orang tuh mengartikan cinta tuh seperti itu. Love is like that gitu. Jadi kayak ya udah Hmm. gitu. Tapi ada orang yang suka eksplisit ya why not gitu ya kan. Terus itu dia juga bahas tentang orang tuh punya expectation buat dia gitu ya kan. Karena Hmm. dia dulu dia baby Semangne ya dia tuh kayak dia di baby-babyin gitu ya kan. Hmm. Itu juga menarik sih menurut aku bagaimana orang tuh emang melihatnya kalau aku pribadi gitu ya kan, aku tidak masalah dengan JK nyanyikan eksplisit gitu ya kan. Aku cuma kayak, oh gitu, eksplisitnya agak ini ya, maksudnya aku bukan permasalahin sih, apa ya, aku yang kayak wow gitu tuh di kata-katanya, bukan karena JK-nya gitu ya, tapi ada orang yang anggapnya JK nggak boleh ngomong gitu, gitu ya. Padahal kan Hmm. sampai JK-nya sendiri tuh nyebut kayak, gue tuh udah umur berapa JK 97? Udah umur 27, berapa dia tuh berarti? 27 Korean Korean Age. Iya, dia bilang gitu, "Gue tuh udah bukan anak bayi lagi," gitu ya. Ya iya sih, aku mikir kayak, iya juga ya, Hmm. maksudnya kayak iya, maksudnya tapi orang tetap melihat dia tuh ya as a baby gitu ya, kayak maksudnya Hmm. masih anak kecil gitu ya kan. Kalau menurut Tara sendiri gimana? Kayak cuma kita dibahas sih sebenarnya ya. Sebenarnya lebih ke ini sih, poinnya JK bener banget. Jadi kayak meskipun dia adalah the youngest member of the BTS, tapi sebenarnya kalau dibandingin sama anggota grup idol lain kayak ya dia udah tua gitu. Jadi kayak Mhm, wajar banget soal itu. Wajar banget kan kalau misalnya dia mengekspresikan diri sebebas-bebasnya gitu. Itu satu. Terus kayak ada poin yang menarik sih kayak di Twitter gitu. Ada yang mhm, bilang kayak khususnya ini ya para mother army gitu ya, mother army gitu. mhm, Mereka bilang ya kalau misalnya apa namanya argumennya adalah loh kenapa sih JK kok ngeluarin yang explicit version padahal kan banyak banyak nih yang army kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi si oke. Mother Army ini nih bilang kayak ya kalau misalnya kayak gitu ya udah dengerin yang clean aja dan yang jadi tanggung jawab yang punya tanggung jawab supaya si yang army ini itu nggak ngedengerin yang eksplisit itu ya tanggung jawab orang tuanya juga gitu yang kali aja orang tuanya juga army gitu kayak gitu jadi Mhm, lebih ke apa ya harus menyadari banget gitu loh sebenarnya ya pasti kan ada audiens tertentu gitu dari version masing-masing gitu apakah kalau mhm, misalnya yang army ya ya udah gitu kalau misalnya ini ya udah nggak atau ataupun yang army yang biasa gitu army yang malah apa ngerasa nggak nyaman dengan yang explicit version ya ya udah dengerin aja yang clean gitu kan ya nggak ada yang masalah gitu ya lebay aja sih orang-orang. iya, tapi aku setuju sih kayak gitu. Maksudnya kalau aku pribadi kan, aku tidak begitu nyaman gitu dengan dengerin eksplisit, tapi karena aku tidak suka gitu ya kan, bukan berarti JK tidak boleh menyanyikan itu gitu Hmm. ya kan. Heeh. Iya dong, maksudnya but I think it's funny as well gitu. Maksudnya karena maksudnya ya, bukan funny siapa ya, menurut aku juga tetap menarik yang lagu eksplisitnya. Toh tidak eksplisit-eksplisit banget sebenarnya, tidak yang sampai yang kayak apa ya? Ya udah cuma itu doang gitu, katanya cuma itu Hmm. doang kan, tidak ada yang sampai Hmm. dijelaskan detail gitu kayak gimana. Nggak kayak Mungkin Versus on the Floor gitu. nah gitu ya kan. Ya frustasi on the floor aja itu kan kayak walaupun itu smooth tapi itu detail loh, kayak eksplisitnya Hmm. tuh lumayan loh. Jadi Hmm. ya iya aku juga ngerti. Jadi maksudnya lebih ke arah, ah ya udah gitu. Aku baru nggak pas yang bukan baru nggak sih apa ya. Menurut aku tuh menarik saat JK itu ya akhirnya speak up gitu. Menurut aku JK ini dan V itu adalah salah dua member yang paling sering speak up gitu ya kan. Karena mungkin mereka salah satu yang youngest ya. Jadi mungkin mereka masih yang kayak Hmm. nggak terima gitu maksudnya ibaratnya mungkin di masa mudanya mereka mereka harus menerima semuanya terus sampai kayak udah mau dewasa pun mereka harus tetap apa ya gitu jadi mungkin mereka banyak kan yang kayak mereka bilang nggak suka nih kok Army gini sih gitu ya kan Hmm. ya itu juga sih terutama sebenarnya JK sendiri permasalahan ini udah lama kan ya dari bahkan saat dia mulai punya tato gitu ya kan dia Hmm. punya tato pun itu kontroversi juga kan di antara Army kan maksudnya kayak Hmm. kok JK punya tato padahal again why gitu ya kayak Serah-serah dia.
Iya gitu kan, kecuali misalnya totonya dia tuh merendahkan kaum tertentu gitu ya, Hmm, apa itu dong, ini kan tidak. Jadi kayak, ya kenapa gitu ya kan, itu sih. Itu bener. sih. Dan tapi aku rasa itu sih, apa, poinnya bagus dan aku salut sih JK tuh berani speak up gitu ya kan, dan dia Mm-mm. dia ngerasa harus ngomong gitu, karena kalau enggak ya gimana gitu. Dan Mm-mm. sebagai ARMY yang emang fansnya dia, kita kan harusnya justru ya the biggest support for him gitu. Mm-mm. Benar, 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 Oke, benar. nah ngomongin support gitu ya kan, kita mau bahas member selanjutnya nih. Ini kalau menurut aku tadi mau bahas satu-satu, tapi pas aku lihat ternyata mereka berhubungan satu sama lain. Itu Wih, J-Hope juga gitu. Shopee. oke. Buat yang nggak tahu, Shopee itu tuh unit unit apa ya, subunit nggak resmi ya. BTS tuh nggak punya subunit resmi ya, tapi Shopee tuh Suga dan J-Hope. Jadi Shopee Hmm, disingkat. Oke, Ara udah nonton Suchita? udah. Udah. Oke, nah berarti kita bisa bahas nih nanti nih. Nah, J-Hope ini adalah member pertama yang tampil 2 kali di Suchita ya, bener? Ya tampil doang kan, ya. Nah, bener kan? Bener kan? Aku pastiin aja nih. Soalnya honestly aku belum nonton semuanya. Bahkan yang RM aja aku belum selesai nonton. Jadi aku pastiin nih. Oke. Astaga, itu kan episode 1. Ya udahlah. Ya, makanya sorry ya. Karena kalau nggak salah itu aku lagi nonton terus kayak apa gitu. Jadi kalau nggak salah emang dikit lagi selesai tuh aku belum selesai nonton gitu. Jadi oke. Tapi aku suka banget karena RM sih. Tapi oke, kita balik Oke. bahas. Nah, Suga itu, nah ini sebenarnya aku juga ingat karena Suga sebut sih. Jadi kan dia Suchita ini yang minggu ini itu ada J-Hope. Nah, J-Hope itu dia bilang soalnya di episode sebelumnya dia itu minta J-Hope tuh terbitin Jack in the Box itu dalam versi album gitu. Selama ini Hmm. kan cuma digital versi kan. Nah, itu habis itu pas yang di Suchita kali ini itu udah ya udah akhirnya Hobi tuh mau apa lagi bahas mau bikin ininya apa apa sorry album versionnya. Terus Hmm. nah aku nonton Suchita sendiri, aku tuh apa ya, salah fokus gitu. Bukan salah fokus sih, aku tuh ada beberapa poin tuh yang bikin aku tuh kayak tertarik sih, aku mau bahas juga di sini. Itu tuh gimana J-Hope itu uh, dan Suga itu saling saling apa ya, saling sebenarnya sama sih kayak waktu sama RM ya. Aku belum nonton yang sama Jimin. Sama sekali aku belum nonton yang sama Jimin. Tapi kalau sama RM mereka saling memuji satu sama lain kan ya. Hmm. Kayak, oh ya you're good dan tapi emang benar aku salut Suga itu ternyata a very good host ya. Ternyata dia jadi host tuh bagus loh. Maksudnya apa ya? Suga itu tuh bisa bikin orang tuh nyaman gitu, mau ngobrol Hmm. terus apa sih? Cara dia tuh nanya juga enak gitu. Jadi aku tertarik sih emang Suchita menurut aku program yang sangat bagus ya. Terus, nah di sini kan tadi dia J-Hope juga aku jadi tahu kan dia ternyata bener nama dia J-Hope itu tuh. Nah aku bahas yang berarti Ara udah nonton juga kan yang dia ketemu sama J. Cole. Udah. Dan J. Cole aku yang kayak wah ternyata tuh si J-Hope tuh seniat itu ya. Dan maksudnya aku suka di episode yang kali ini tuh dibahas juga ternyata mereka dulu tuh sempat se-struggle itu gitu ya kan Oh saat ya. mereka baru baru debut ya kan. Nah itu sih Hmm. aku tertarik kayak wah gitu ya. Jadi kayak sebenarnya tuh hmm, di sini kita lihat gitu ya kan sisi lain dari J-Hope yang maksudnya ya itu kita ngelihat dia kan sebagai yang paling bubbly, paling ceria, paling apa ya, paling apa kalau mau dibilang ya paling ya itu sunshine-nya dalam grup tapi ternyata tuh dia tuh punya struggle dia sendiri gitu ya kan dia punya Hmm. pembuktian dia sendiri dia punya ya dan tapi di sini juga kita bisa lihat bagaimana bondingnya mereka bagaimana tuh 7 orang itu tuh bisa bersama gitu sampai dengan saat ini gitu ya kan. Hmm. Ya, soal mereka, soal ini mereka. Pokoknya menurut aku si Cita yang ini tuh menarik banget dan harus banget ditonton oleh kalian. Kayaknya Hmm. kalau aku bahas nanti mau jadi spoiler ya. Jadi kayak nggak bakal harus nonton. Buat yang belum nonton, aku suka banget, aku seneng banget nonton ini. Kalau Ara gimana? Ara kan udah nonton nih. Kalau menurut Ara gimana untuk si Cita yang kali ini? Cerita kali ini, pokoknya kalau yang sama member udah pasti jauh lebih kocak sih daripada yang dengan apa guest yang lain gitu. Tapi guest yang lain pun juga tetap menarik sih, kayak kita bisa tahu yang episode sama
Taeyangnya Big Bang Ya, gitu kan, jadi kayak bisa ngerti gitu kayak gimana sih relasinya antara BTS dan Big Bang gitu kan ya. Karena dulu kan ada semacam ketegangan tak itulah. ya. Itu bisa dapat perspektif itu. Terus kayak Yoongi juga sering nge-invite kayak aktor ataupun komedian juga gitu. Nah, itu juga bisa kita jadi kayak bisa kenal sama orang itu gitu dengan caranya Yoongi gitu. Gitu. Tapi yang pasti episode yang sama RM pertama, terus habis itu sama Jin, jangan lupa ada Jin juga. Terus juga ada episode sama Agusti as a fourth generation idol. Itu juga harus ditonton. Iya, oke. Terus juga sama J-Hope juga, itu seru banget sih. Emang cocok banget lah Yoongi untuk menjadi host. Iya. RM juga 2 kali ya? Iya kan dia harus Iya. mewawancarai the fourth generation Iya. idol yang baru debut. Yang udah tua itu kan? The old one. Ya, oke. Interesting. Ya, oke. Nah, emang Rapline itu tuh kayak punya special bonding sih ya. Tapi, nah itu kan juga kan tahu setelah mendengarkan Suchita kali ini. Saya udah jadi brand ambassador Suchita. Oke, nah nanti kita bahas yang ini, nanti yang trivianya, tapi kita bahas dulu TXT kali ya. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita ke TXT dulu aja. Oke, TXT. Oke, kita yang paling baru adalah Do It Like That Jersey Club Remix. Ara udah denger? Udah sih. Gimana pendapat Ara? Kupikir tadi Jersey Club itu nama orang atau mungkin nama produsernya gitu. Tapi ternyata kayaknya memang genre ya. Jadi genrenya kayak elektronik gimana gitu, iya nggak sih? Iya, betul. Jadi kayak apa sih ya? Berasa kayak lagu wajib-ajib jadinya ya. Tapi yang pasti kalau dibandingin sama yang ini aku lebih suka versi original lah. Lebih ini. Iya, oke. Iya sih, aku juga ngerti sih. Aku tuh kayak mixed feeling ya sama Jersey Club Remix ini. Karena menurut aku tuh ini agak nuansanya agak kayak New Jeans. New Jeans kan kalau kamu dengar lagu yang baru itu tuh kan emang agak-agak itu kan retro-retro gitu kan. Ini somehow retro tapi ya bener aku setuju karena udah suka terlalu catchy sama yang originalnya. Jadi kayak oke, tapi ya still good karena kan pada dasarnya emang suka lagunya kan. Oke. Nah, terus kita bahas juga ini ada di Henning Kai and Yeonjun itu akan dance itu ke di acara Mix and Max Performance gitu ya, itu dari Wilbos. Ini Ara tahu nggak sih ini acara apa ya sebenarnya? Mungkin sama kayak apa ya waktu itu studio Chamnya, pokoknya waktu itu Yeonjun pernah ngedance di studio Cham itu, jadi kayak dia sekitar 15 sampai 30 menit gitu dia ngedance sendiri gitu. Jadi kayak cover dance atau dance doang lah. Pokoknya gitu lah. Oke. Gitu. Jadi mungkin mirip kayak gitu sih. Aku juga nggak terlalu tahu sih Mix and Max Performance ini. Jadi tapi kayaknya dari teasernya cukup menarik sih karena kan kayak si dua bocah ini kan bilang kayak this will be our coolest dance move lalalala gitu. Our coolest hot performance. Jadi oke, baiklah. Soalnya tuh yang turun tuh Henning Kai sama Yeonjun tuh kayak apa ya? Duo ininya mereka kayak wah gitu. Kayak orang juga kayak penasaran. Aku juga nonton teasernya. Wow, kayak oke ini kayak menarik gitu kan. Oh, dan mereka nggak pernah ngedance duo bareng. Oh, maksudnya kayak cuma Hyuning sama Yeonjun berdua doang tuh nggak pernah. Jadi kayak kalau misalnya di Year End Award kan biasanya ada dance break kan. Nah, itu biasanya mereka nggak pernah berpasangan sih. Gitu. Kayak biasanya Yeonjun itu biasanya sama Subin. Itu sering banget lah mereka tuh. Gitu. Jadi ini akan jadi pairing yang cukup menarik sih. Apalagi kan mereka sebagai the oldest and the youngest gitu kan. Jadi kayak oke. Oke, menarik. Oke, I see. Ini lucu sih, tapi nah terus kemudian ini salah satu juga yang lagi viral di
ini Twitter itu ini full first di back to support Yeonjun. Ini yang apa? Ini bunny lucu ini apa ya Raya? Aku tuh nggak ngerti loh. Sebenarnya itu bentuknya bukan bunny sih, dia lagi pakai cover bunny gitu. Oke. Jadi Pulvers ini itu tuh semacam karakter yang dibikin sama anak-anak TXT waktu itu. Jadi mereka kayak ngumpulin pendapat dari para MOA gitu. Kayak mereka bilang, kita mau bikin karakter nih gitu. Jadi mereka menginkorporasikan komentar-komentarnya para MOA digambar dan jadilah Pulvers. Pulvers ini itu sebenarnya kayak jadi apa ya? Mungkin kalau BTS kan punya BT21 ya, jadi kayak ada karakter yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi Pulvers ini ya lebih kayak menggambarkan MOA-nya tapi karakter MOA gitu. Okay. Dan hampir di semua event kayak Inkigayo, terus kayak kalau misalnya konser gitu, itu tuh biasanya kayak ada fotonya Pulvers gitu. Jadi kayak suka kayak bawa mau dukung TXT gitu. Pulvers dukung ini loh, lalala, kayak gitu-gitu. Dan itu dia akan sering banget pakai kostum-kostum lucu gitu, kayak ini pakai bunny, terus kapan kayak dia pakai bunga-bunga veil kayak gitu-gitu lah. Gitu. Jadi kemungkinan akan di setiap konser itu pasti ada dia. Dan kayak udah ada manajernya sendiri gitu. Jadi kayak ada gitu. Sering banget muncul. Biasanya kayaknya di Never Block apa Never apa sih namanya? Gitu. Iya, oke, Never Block ya. Oke, ya, ini dia dukung untuk Yeonjun, Inkigayo-san is coming back. Jadi katanya Yeonjun itu akan kembali sebagai Inkigayo MC dan akan join sama new MC itu Park Ji-woo sama Won-hak dari Boy Next Door ya. Yoi, benar. Jadi sebenarnya setahun yang lalu Yeonjun kan memang udah jadi MC nih, udah jadi MC Inkigayo sama aku lupa sih sama Boom Jun, aku lupa nama ininya ya, nama 2 MC sebelumnya. Nah, terus habis itu selama 3 bulan ke belakang Yeonjun emang jarang MC karena kan lagi tour tuh. Jadi kayak dia sering absen. Nah, sekarang baru kayak dikonfirm kalau Yeonjun akan balik jadi MC bareng sama 2 MC baru gitu. Park Ji-hoo ini aktris, kalau ya Woon-hak ya dari Boy Next Door. Gitu. Oke. Ini episode pertamanya di tanggal 23 Juli. Which is today. Ini? Hari Sabtu. Iya, hari ini bener. Oke, tapi ini menarik ya. Udah selesai tadi sore balik. Ya, oke. Ini ya, menurut aku ini menarik ya. Karena apa? Kan Yeonjun itu kan balik nih ya, as Inkigayo MC ya kan. Ya dong. Terus dia mau dia udah mau konser ke Jakarta. Ini bentar lagi loh. 2 minggu lagi kan dia akan konser ke Jakarta. 2 minggu atau 3 minggu lagi ya? 2 minggu nggak sih? Nggak tahu dah. 2 minggu kan? Itu seperti berdusta jadi. Tapi Inkigayo nggak live. Record kan ya? Record sih. Dan kayaknya dia munculnya kan tiap hari Minggu recordingnya. Jadi kayaknya dia masih bisa sih. Tapi mungkin kalau yang untuk tanggal 6, dia mungkin nggak bisa datang, absen lagi, karena kan tanggal 5 dia ini, Lollapalooza. Jangan lupa. Iya, dia juga Lollapalooza ya. Cepat sekali ya pergerakannya tuh agak oke. Sehat-sehat selalu Yeonjun. Udah akrab banget kayak sehat-sehat ya Yeonjun ya. Iya, kami masih pengen lihat Yeonjun ini. Iya, Yeonjun, tolonglah. Oke, nah ngomongin soal konser Yeonjun di Jakarta, ini tuh konser Yeonjun, sorry. ya konser Yeonjun, konser yang ada Yeonjun di dalamnya. Di X Fitness Store, itu tuh TXT itu kan ngebawain lagu Do It Like That, dikonfirmasi secara tertulis oleh promotornya. Betul ya, Ara? Ya sih, tapi aku nggak tahu sih apakah ini rumor apa enggak. Maksudnya kan kalau perubahan setlist kan mungkin banget.
Cuma Hmm. dan yang pasti kan mereka nggak bakal ngebawa Jonas Brother lah, nggak mungkin. Iya. Kalau mereka bawa aku bakalan kaget banget sih. Aku yang shock Mana lah gitu ya. mau mereka. Jadi kayaknya ya udah cuma nambahin setlist aja gitu. Sebenarnya sih nggak bukan masalah Jonas Brothers ya, lebih karena ya aku suka-suka aja sih. Jadi kayak oke, mau denger lagu itu yes gitu kayak ini aja. Oke, itu dia untuk berita-berita dari TXT. Nah, selanjutnya ini yang aku bilang trivia tadi. Tadi tuh aku sempat share ke Ara, ada tuh BTS yang lagi viral di TikTok. Sebenarnya tuh itu ternyata tuh punya orang Indonesia. Tapi tuh viralnya tuh kayak di luar negeri gitu loh, karena kan di BTS ya. Dia itu nih satu rumah, rumahnya itu tuh emang bener-bener gitu ada apa? Studionya, karena dengan BTS logo, terus habis semua handle pintunya tuh logonya BTS gitu ya kan. Jamnya juga BTS gitu ya kan. Itu tuh kayak aku sebenarnya pengen punya rumah kayak ini, pengen rumah kayak gini. Terus itu aku mikir, oke, BTS inspired house itu kayaknya menarik ya. Tapi aku jadi penasaran, kalau Ara nih, if you can, kan, atau misalnya kayak pokoknya kamu bisa nih, apa misalnya untuk bikin rumah yang terinspirasi dari BTS, kamu akan bikin seperti apa? Kalau aku sih nggak akan ini ya, maksudnya kalau untuk literally kayak nempelin logo BTS di semua sudut kayaknya enggak sih. Tapi mungkin lebih ke ini aja, inspirasi kayak misal apa namanya kayak RM dia sukanya kan sesuatu yang berhubungan sama wood, kayu, lalala gitu kan. Nah, mungkin bisa di apa namanya diinkorporasikan gitulah. Maksudnya kayak mungkin rumahnya akan stylenya lebih ke natural-natural gimana gitu. Atau mungkin nyontek dari Yoongi yang dia sukanya yang lebih simple. Jadi kayak lebih ke kayak taste-nya mereka gitu yang mungkin ada satu ruangan yang nggak harus satu ruangan juga sih, maksudnya kayak satu ruangan mungkin ada yang beneran ada mungkin ada foto ataupun apa namanya merch yang kita punya kayak gitu ditaruh situ gitu. Tapi maksudnya aku nggak mau yang literally a whole gitu karena kayak kan yang tinggal di situ kan bukan aku aja. Jadi aku juga harus menghargai manusia lain yang tinggal bersama diriku dong kayak gitu sih. Jadi aku nggak mau membuat mereka nggak nyaman. Jadi ya sewajarnya aja gitu. Tapi lebih mungkin sih kayak inspirasi desain aja gitu dari para member ketimbang kayak nemplokin semuanya di seluruh rumah. Kalau aku gitu sih kayaknya. I see. Oke, mungkin Ara udah pernah lihat belum sih konsep ruangan yang dari B album gitu ya kan? Itu kan banyak banget tuh konsep ruangan dari tiap member. Mungkin lebih ke mau lihat inspirasi, oh ini kayak gini seru kayak gitu ya. Kayak lebih gitu aja sih. Daripada serumah-rumah. Oke. Bisa, pengen punya itu satu ruangan yang isinya semua tentang BTS gitu. Yang dedicated gitu. Tapi serem juga sih kalau kayak gitu. Subtle aja sih. Kalau menurut gue sih mendingan subtle aja. Nggak harus yang dedicated places gitu. Tapi nggak yang literally kayak semuanya harus handle-nya logonya BTS ya nggak juga gitu. Lebih ke subtle aja. Nggak mau yang heboh. I see. Jadi kalau buat Ara itu ini lebih ke arah inspired by gitu ya kan, maksudnya kayak bagaimana stylenya mereka gitu ya kan, bukan literally BTS kan kayak gitu kan. Oke, I see. Aku sebenarnya kalau dari aku pribadi mungkin antara gabungan sama rumah yang tadi sama yang Ara bilang, kalau aku tuh lebih kepengen kan aku tuh aku suka banget sama BTS itu dalam konsep ininya apa sih apa ya lagu mereka gitu ya kan, lagu mereka tuh kan deep banget gitu ya kan, banyak hal yang mereka bisa inspired by gitu. Jadi kalau aku tuh pengennya tuh kayak punya satu ruangan gitu ya kan, ruangannya bukan ruangan BTS, enggak, tenang, ruangannya itu lebih karena mungkin ibaratnya itu entertainment room yang inspired by them. Apa ya, coba deh kalau aku tuh sukanya kayak kita lihat We First Live gitu ya kan,
kayak mereka tuh punya studio tuh comfy banget gitu ya kan, nyaman banget, tapi tuh apa ya, aku tuh pengen yang kayak seperti itu gitu. Jadi kayak apa sih, entertainment tuh kayak gitu. Sebenarnya sih itu, kalau aku lebih suka kayak apa ya, mungkin kalau aku pengennya kayak punya ruangan kayak gitu loh. Bukan yang kayak ruangan aku tuh isinya gambarnya RM itu enggak juga sih, aku juga enggak, aku juga enggak suka. Aku lebih suka yang kayak gitu. Jadi kayak misalnya kan, atau mungkin misalnya pernak-perniknya gitu, pernak-pernik aku mungkin kalau aku sih, mungkin aku punya tuh BT21 itu kan di mana-mana tuh BT21 gitu. If money is not the issue, kayak itu aku semuanya BT21 gitu. Tapi ya pastinya nggak semuanya juga. Tapi lebih ke arah, karena BT21 sendiri kan banyak yang nggak ini, yang cuma subtle doang gitu. Misalnya kayak cuma apanya, ada logo Koreanya atau apa itu kan, menurut aku sih itu masih cute gitu. Tapi itu tadi benar, kalau aku sih kalau sampai kayak gagang pintunya logo BTS, aku tuh lebih mikirnya kayak gini, kalau menurut aku jadinya aku kayak bukan fansnya BTS, aku jadi kayak pegawai HYBE. Ya nggak Bener. sih? Kalau aku ngerasanya gitu, jadi kalau aku tuh ngerasanya, ini kalau gue kayak jadinya bukan lagi punya rumah sendiri, kayak lagi numpang di ininya, di kantornya HYBE gitu. Jadi kayak, Bener. enggak sih. Kalau itu sih aku enggak, tapi itu mungkin lebih ke arah ya gitu, tapi mungkin kayak satu, karena kalau aku kayak aku sekarang aja di kamar sekarang aja tuh kan yang merchandise BTS aku kan aku pajang bareng sama buku gitu, jadi maksudnya nothing special banget gitu, maksudnya kayak sampai sampai akhirnya bukunya aku keluarin semua demi BTS ya enggak juga, ya itu ya semuanya bisa aja gitu. Dan kayaknya lebih ke arah apa ya, itu sih buat aku sih punya rumah yang terinspirasi dari BTS ya itu menarik gitu ya kan. Mungkin dreams come true-nya mungkin lebih ke arah rumahnya bagus kali ya, bukan masalah BTS-nya ya nggak sih? Menurut aku sih lebih ke arah itu sih. Dan sebenarnya sih ya menurut aku tuh yang agak heboh cuma itu aja sih, cuma kolam renang dan gagang pintunya aja sih. Yang lainnya kayak jam dinding menurut aku ya biasa aja sih. Maksudnya ya boleh lah, tapi itu jam dindingnya agak bingung sih dibacanya sih. Aku salut kasihan anaknya sih ngeliat jam dinding kayak gitu, gimana bacanya ya, itu jam 1, jam 2 itu agak kurang jelas. Bisa emang. Oke, Gitu. itu sih, itu dia, itu sih kalau misalnya, tapi intinya dalam rumah ya itu kan rumah kan untuk, tapi sebenarnya sendiri BTS sendiri kan juga kan mereka aja punya rumah beda-beda gitu kan. Kalau kita mau ikutin style mereka, serem juga sih, bingung juga. Jadi antara jadi fans sama saya tuh beda ya, beda tipis. Oke, itu dia berita dan juga yang kita mau ngobrol-ngobrol untuk hari ini. Thank you Araya udah nemenin, dan juga terima kasih juga buat semuanya yang sudah mendengarkan sepanjang podcast ini. Sampai ketemu di minggu depan ya. Sampai jumpa everyone. Bye. Thank you Ara. Bye-bye. Thank you Kak Ziza. Bye-bye.